laporan Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di seluruh lokasi tempat dilakukannya Ru'yatul Hilal bil Fi'li itu tidak berhasil terlihat hilal. Dengan demikian, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengikhbarkan atau memberitahukan bahwa awal bulan Ramadan 1443 Hijriah jatuh pada hari Ahad Wage tanggal 3 April 2022 Masehi. Tinggi bulan pada saat matahari terbenam di Yogyakarta plus 2 derajat 18 menit 12 detik atau hilal sudah wujud. Dan di seluruh wilayah Indonesia pada saat matahari terbenam itu bulan berada di atas ufuk. 3. 1 Ramadan 1443 Hijriah jatuh pada hari Sabtu Pon 2 April 2022 Miladiah. Dalam melaksanakan sidang isbat, Kementerian Agama selalu menggunakan dua metode yang selama ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain, yaitu metode hisab atau dengan cara perhitungan, dan metode kedua yaitu metode ru'yat atau dengan cara melihat langsung keberadaan hilal. Pemerintah sudah sejak dulu melalui Kementerian Agama selalu menggunakan kedua metode ini karena kedua metode ini penting dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Informasi hitungan hisab telah diinformasikan dengan laporan sejumlah Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang pada 101 titik ru'yat di 34 provinsi di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan hisab posisi hilal seluruh Indonesia sudah di atas ufuk, akan tetapi belum memenuhi kriteria MABIMS baru, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat, serta laporan Ru'yatul Hilal secara mufakat bahwa 1 Ramadan tahun 1443 Hijriah jatuh pada hari Ahad 3 April 2022 Masehi. Dalam penentuan awal bulan Qamariyah di Indonesia, ini terbagi menjadi 3 aliran besar. Yang pertama, ada yang beraliran menggunakan hisab atau yang dikenal dengan madhab hisab. Kemudian yang kedua, madhab ru'yat. Kemudian yang ketiga adalah madhab imkan ru'yat. Madhab hisab adalah madhab yang menentukan awal bulan Qamariyah berdasarkan perhitungan matematis dan astronomis. Murni berupa perhitungan. Sesuai dengan kata hisab, itu berarti perhitungan yang berasal dari kata hasaba yahsibu hisaban. Kemudian yang kedua itu adalah madhab ru'yat. Ru'yat berarti melihat. Madhab ru'yat dalam penentuan awal bulan Qamariyah mensyaratkan bahwa hilal tersebut harus teramati. Sesuai juga dengan nama dari madhab ru'yat yang berasal dari bahasa Arab, yaitu ro'a, yaro, ru'yatan, yang berarti penglihatan. Artinya hilal tersebut dapat teramati oleh mata. Kemudian yang ketiga itu adalah madhab imkan ru'yat. Madhab yang menganut sistem penentuan awal bulan Qamariyah ketika hilal tersebut mungkin dapat teramati. Prinsip dasar dalam madhab imkan ru'yat adalah prinsip kriteria. Apakah posisi hilal dalam kalender Hijriah dalam penentuan 1 Syawal, 1 Ramadan maupun 1 Zulhijjah itu telah memenuhi kriteria imkan ru'yat ataukah tidak.
Selain itu, di Indonesia terdapat banyak juga aliran yang berkembang. Selain ketiga aliran tadi, ada juga yang menganut aliran sistem tradisional atau yang dikenal dengan madhab kejawen. Ini adalah madhab yang menganut sistem perhitungan berdasarkan hisab urfi atau hisab kebiasaan, hisab adat, yaitu bilangan bulan itu tetap berumur 29, 30, 29, 30 dan tidak pernah terjadi atau tidak pernah dikoreksi berdasarkan perhitungan astronomis. Mazhab kejawen ini adalah salah satu aliran tradisional dalam penentuan awal bulan Komariah yang menganut sistem aboge, alif rebu wage, kemudian asapon itu adalah alif selasapon. Selain mazhab kejawen, di Indonesia juga banyak berkembang metode-metode penentuan awal bulan Komariah. Baik itu berdasarkan aliran tarekat seperti di Aceh, aliran tarekat Naksatariah, kemudian di Sulawesi, aliran tarekat Naksabandia yang menentukan awal bulan Komariah berdasarkan penglihatan pasang surut air laut. Ada banyak sekali metode dalam penentuan awal bulan Komariah di Indonesia. Tetapi walaupun banyak metode penentuan awal bulan Komariah di Indonesia, tetapi pada prinsipnya ketiga aliran besar itu yang mewarnai dinamika perkembangan hisab ru'yat di Indonesia. Yang pertama itu adalah mazhab hisab. Mazhab hisab adalah mazhab yang menentukan awal bulan Komariah berdasarkan perhitungan murni. Aliran hisab ini dianut oleh ormas besar di Indonesia, yaitu Ormas Muhammadiyah. Dalam penentuan awal bulan Komariah, aliran hisab ini juga dikenal dengan aliran hisab wujudul hilal. Hilal tersebut sudah wujud ataukah tidak ketika terbenam di atas ufuk. Wujud berarti posisi hilal itu sudah positif atau sudah di atas ufuk. Nilai hasil perhitungannya tidak kurang dari 0 derajat. Artinya tinggi bulannya itu adalah minimal 0 derajat, umur bulan minimal 0 jam. Ini adalah aliran hisab. Kemudian aliran hisab dalam penentuan awal bulan Komariah ini mensyaratkan dua kondisi. Yang pertama, konjungsi telah terjadi sebelum matahari terbenam. Konjungsi itu artinya ijtima atau bertemunya bulan dengan matahari itu terjadi ketika sebelum tenggelamnya matahari. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ketika tinggi hilal itu ada di atas 0 derajat saat sunset, saat tenggelamnya matahari, maka itu sudah bisa dipastikan menurut aliran hisab itu masuk besoknya tanggal 1. Tetapi menurut aliran ru'yah belum tentu karena apakah hilal tersebut sudah dapat teramati ataukah tidak. Selanjutnya, metode atau aliran besar dalam penentuan awal bulan Komariah di Indonesia itu adalah metode ru'yat. Metode ru'yat dalam penentuan awal bulan Komariah ini dianut oleh Ormas Nahdlatul Ulama. Pada prinsipnya, metode ru'yat dalam penentuan awal bulan Komariah ini adalah mensyaratkan bahwa hilal tersebut sudah dapat teramati oleh mata, baik menggunakan teleskop ataupun tidak menggunakan teleskop, langsung menggunakan mata telanjang atau menggunakan alat bantu lain. Jadi ketika hilal tersebut sudah dapat teramati oleh mata, maka akan esoknya itu menurut aliran ru'yat itu sudah bisa ditetapkan tanggal 1 sudah masuk tanggal 1. Aliran yang ketiga yakni adalah aliran imkanur ru'yat.
aliran ini adalah aliran yang mencoba untuk menjembatani antara perbedaan hisab dan ru'yat dalam penentuan awal bulan Komariah. Ketika aliran hisab itu mensyaratkan penentuan awal bulan Komariah itu hanya berbasis kepada perhitungan murni, kemudian ru'yat itu berbasis kepada hasil pengamatan murni, maka aliran imkanur ru'yat itu adalah aliran yang berbasis kepada kriteria. Ketika posisi hilal berdasarkan hasil perhitungan itu telah memenuhi kriteria tertentu, maka kemudian dibuktikan dengan hasil pengamatan, maka esoknya itu telah ditentukan masuk awal bulan Komariah. Kriteria imkanur ru'yat itu yang pertama, ketinggiannya adalah minimal 3 derajat, elongasinya minimal 6,4 derajat. Ketika hasil hisab, hasil perhitungan menunjukkan posisi hilal itu ada di atas 3 derajat, elongasinya 6,4 derajat, maka itu telah memenuhi kriteria imkanur ru'yat. Tetapi masih belum bisa dipastikan besoknya itu adalah awal bulan Komariah masuk tanggal 1 ataukah tidak, menunggu hasil pengamatan ru'yat. Namun ketika posisi hilal itu ada di bawah 3 derajat, kemudian elongasinya 6,4 derajat, maka setiap ru'yat yang menyatakan bahwa melihat hilal, maka itu kesaksiannya itu akan ditolak karena tidak memenuhi kriteria mungkin hilal tersebut dapat teramati. Ketika posisi hilal itu telah memenuhi kriteria 3 derajat untuk ketinggian, 6,4 derajat untuk elongasinya, maka selanjutnya ru'yat yang berhasil melihat hilal itu akan disumpah oleh hakim yang telah ditunjuk oleh pengadilan agama. Kriteria 3 derajat, 6,4 derajat ini merupakan kesepakatan antara Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Ini berlaku untuk keempat negara tersebut. Ilustrasi posisi imkanur ru'yat itu adalah ketika terbenam matahari, posisi hilal itu ada di atas 3 derajat, elongasinya itu adalah di atas 6,4 derajat. Kriteria imkanur ru'yat ini memiliki kelebihan yaitu memperkecil perbedaan antara hasil ru'yat. Jadi ketika ru'yat itu tidak didasarkan pada suatu kriteria tertentu, maka hasil ru'yat itu masih belum bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Imkanur ru'yat yang berbasis kepada kriteria ini bisa memperkecil atau bisa memverifikasi hasil ru'yatnya, apakah betul yang dilihat itu adalah bulan ataukah tidak, ataukah benda langit yang lain. Tetapi kelemahan imkanur ru'yat ini tergantung kepada kondisi psikologi ru'yat ketika melakukan ru'yatul hilal. Kadang berpengaruh pada faktor psikologinya yang mengakibatkan ru'yat tersebut berhasil ataukah tidak.